Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selanjutnya untuk video kali ini ya kita bahas di LKPD ya, LKPD kelas 7. Sekarang yang kita bahas adalah aktivitas siswa di halaman 10 teman-teman ya. Jadi yang kita bahas ini yang bagian F, aktivitas siswa. Di situ aktivitasnya ada soal ya. Jadi kita disuruh menentukan FPB dari 24, 48, dan 60. Kurang lebih soalnya seperti ini teman-teman ya di buku paket ya. Untuk membagi bilangan-bilangan tersebut kita menggunakan bilangan prima teman-teman. Jadi sebelum teman-teman mengerjakan ini, teman-teman harus tahu bilangan prima itu apa-apa aja. Oke. Jadi bilangan prima itu kalau didefinisikan adalah bilangan yang memiliki dua faktor teman-teman. Faktornya satu dan bilangan itu sendiri, gitu ya. Itu untuk bilangan prima. Nah, bilangan prima ini dimulai dari dua teman-teman, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. 9 kok nggak masuk? 9 bukan prima teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang nanya kan 9 kok nggak masuk nih? Ya 9 itu bukan prima. Kenapa? Karena 9 itu memiliki 3 faktor teman-teman, yaitu 1, 3, dan 9. Maka dia bukan prima. Sedangkan prima itu hanya 2 faktor teman-teman. Contoh ya, 2. 2 itu prima. Kenapa? Karena faktornya 2. 1 dan 2. 3 itu prima juga. Kenapa? Karena faktornya 1 dan 3. 5 itu sama, faktornya cuma 2, 1 dan 5. Dan seterusnya ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya bilangan prima itu apa, biasanya guru-guru dulu jelaskannya itu bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kayak gitu ya. Itu juga boleh menggunakan definisi itu. Oke, jadi kurang lebih bilangan-bilangan ini yang nanti akan kita gunakan untuk membagi teman-teman ya. Dia letaknya yang di sebelah sini, sebelah kiri teman-teman. Di sini, dan di sini, sama di sini ya, di hasil akhir nanti ya. Itu nanti bilangan prima kita taruh situ. Oke, yang pertama 24 dulu. 24 itu kita mulai dari yang depan teman-teman ya, kita bagi 2 dulu. Bisa enggak? 24 bagi 2. Bisa ya. Jadi kalau kita bagi 2, dapatnya ya 12. 12 kita bagi berapa lagi? 3 bisa, tapi 2 masih bisa teman-teman ya. Jadi kalau bisa diusahakan dari yang kecil dulu sampai habis. Kedua 2 enggak bisa, baru kita lompat ke 3. Oke. 12 bagi 2 dapatnya 6. 6 bagi 2 lagi dapatnya 3. Oke, berarti yang kita cantumkan di sini itu adalah nanti bilangan primanya ini teman-teman, yang ini. Oke. Jadi 24 ini faktorisasi primanya itu 2 kali 2 kali 2 kali 3, atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3 teman-teman ya. Oke. Jadi 2-nya sebanyak ini. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Maka yang ini bisa kita kelompokkan jadi pangkat. Oke. Dengan 2-nya jadi basis teman-teman ya, karena 2 semua, 2 pangkat 3. Kita lanjutkan. Kemudian 48, berarti 48 kita bagi 2 dulu teman-teman ya. Bisa. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Kemudian kita bagi berapa lagi teman-teman? Bagi 2. 24 bagi 2, 12. Lanjut. Kita bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi teman-teman ya. Dapatnya 6. Nah, 6 ini masih bisa dibagi. Bagi berapa teman-teman? Bagi 2 dapatnya 3. Oke. Berarti 2, 3. 2-nya 4 kali teman-teman. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Bisa ditulisnya 2 pangkat 4 dikali 3. Oke. Lanjut ke yang 60. 60 itu bisa kita bagi 2 teman-teman ya. Dari depan dapatnya 30. Bagi 2 bisa? Bisa ya. Dapatnya 15 dibagi 3. Karena 2 sudah nggak bisa teman-teman ya. 2 sudah nggak bisa. Berarti kita lanjut ke 3. Kita bagi 3 dapatnya 5. Kalau 5 ini stop. Jadi ketika sudah dapat prima dia stop. Oke. 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5.
Maka hasilnya FPB dari 24, 48, dan 60. Ingat, FPB itu faktor persekutuan besar. Jadi kalau kita menentukan pangkatnya, yang diambil adalah pangkat terkecil. Jadi kalau syarat FPB, ya, syarat FPB itu bilangan sama pangkat kecil, teman-teman ya. Jadi bilangannya sama pangkat kecil. Sedangkan KPK, kalau KPK dia kebalikannya teman-teman, bilangan sama pangkat besar, walaupun dia kelipatan persekutuan kecil, tapi yang kita ambil pangkat yang besar, gitu teman-teman ya. Di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2 pangkat 4, di sini ada 2 pangkat 2. Jadi yang dimaksud sama itu adalah basisnya teman-teman ya, atau bilangan pokoknya. Ini sama, yang kita ambil adalah pangkat yang kecil teman-teman, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2. Oke? Di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3. Otomatis yang kita ambil 3. Kayak gitu teman-teman ya. Di sini nggak ada 5, di sini ada 5, berarti 5 nggak kita ambil. Ingat, jadi FPB itu cuman yang kembar aja. Kalau KPK itu yang nggak ada pasangannya tetap kita masukkan ya. Oke, dipahami? 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. Jadi kita dapat FPB-nya adalah 12. Jadi jawabannya FPB-nya itu adalah 12 teman-teman ya. Oke. Kemudian ada 2 nomor ya, yang di bawahnya itu sama. Ini saya hapus dulu. Ini diperhatikan teman-teman ya. Nanti kalau misal ada, ini kan ada 3 ya. Nanti mungkin aja nanti ada 4 teman-teman. Bisa aja di sini 24, 48, 60, 80. Jadi nggak mesti ada 3 bilangan ya, bisa 4, bisa 5. Tapi biasanya paling banyak itu soal yang diberikan ke siswa itu 3 teman-teman. Oke. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Ini bilangan primanya nggak saya hapus ya. Dan syarat FPB-nya juga enggak. Baik, selanjutnya untuk yang di aktivitas peserta didik ini, yang kedua itu kita disuruh nyari KPK teman-teman ya. Jadi soalnya itu 18, kemudian ada 32. Oke, caranya sama. Kita baginya itu menggunakan, kita bagi 2 dengan bilangan prima ya teman-teman ya. Dapatnya 9. Kita bagi 2, dapatnya 9 ini ganjil, berarti nggak bisa dibagi 2 teman-teman. Berarti kita bagi dengan 3 ya. Dapatnya 3. Maka faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. Oke? 2, 3-nya ada 2. Kemudian faktorisasi prima dari 32. Ini kita bagi 2 dulu teman-teman, dapatnya 16. Kita bagi 2 dapatnya 8. Kita bagi 2 dapatnya 4. Kita bagi 2 dapatnya 2. Oh, 2 semua teman-teman. Ada berapa nih 2-nya? Ada 5. Berarti 2 pangkat 5. Pertanyaannya KPK dari 18 dan 32. Ingat syarat KPK, bilangan sama pangkat besar. Oke. Di sini perhatikan, di sini ada 3 pangkat 2. Kita mulai dari 2 dulu. Di sini ada 2, di sini ada 2 pangkat 5. Mana yang kita ambil? 2 pangkat 5. Di sini ada 3 pangkat 2, di sini nggak ada teman-teman ya. Tapi sebenarnya ada teman-teman ya. Di sini tuh ada 3 pangkat 0 teman-teman. Loh kok 3 pangkat 0? 3 pangkat 0 dari mana? 3 pangkat 0 itu hasilnya 1 teman-teman. Jadi ketika dikalikan dia tidak berpengaruh. Oke? Jadi kalau ada 3 pangkat 0 sama 3 pangkat 2, itu mana yang kita ambil? 3 pangkat 2. Atau biasanya, kalau KPK yang nggak ada pasangannya tetap diambil. Nah biasanya guru-guru menjelaskan seperti itu supaya nalarnya lebih mudah menangkap teman-teman ya. Karena rata-rata anak SD kan ketika dibilangi 3 pangkat 0 mereka bingung, apa itu 3 pangkat 0? Nah, jadi guru-guru SD dulu kalau ngajarin pasti kalau FPB yang kembar aja
Kalau KPK itu yang kembar dan yang nggak punya pasangan kita ambil. Nah, kurang lebih seperti itu. 2 pangkat 5 berapa? 30. 2 dikali 3 pangkat 2, 9. 32 dikali 9, 270, 288 teman-teman ya. Bener nggak? Coba kita kalikan dulu ya. Apakah hasilnya 288? Ini 18, simpan 1, 9 kali 3, 27, tambah 1, 28. Oh benar, 288. Ini adalah KPK-nya. Oke teman-teman ya, kurang lebih untuk mencari KPK dengan menggunakan poin faktor caranya seperti ini. Oke. Untuk cara yang kedua itu ada di reel saya teman-teman ya, di video short saya, nanti silahkan dicek aja. Jadi cara mencari FVB dan KPK itu ada 2 cara. Oke. Untuk aktivitas peserta didik mungkin sampai sekian dulu. Terima kasih.